Shalom, kita bertemu lagi dalam program Saat Teduh Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, untuk menyembah namanya. Kayak bersyukur ya Tuhan, kayak masih diberikan kesempatan, kayak masih diberikan nafas kehidupan yang baru. Kayak bersyukur ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, kami mengucap syukur setiap hari yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan.
ada di setiap musim hidup kami. Kau ada selalu bersama dengan kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, Selasa tanggal 14 Februari 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema korban yang berkenan kepada Allah. Saya percaya saudara sudah membaca dari kitab Imamat 1 sampai pasal yang keempat. Tetapi saya akan bacakan bagi saudara sebagian daripada firman Tuhan yang diambil dari Imamat 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat yang berkata demikian. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Nah saudara, renungan kita pada hari ini, korban bakaran yang berkenan kepada Allah. Jika ada korban persembahan kepada Allah yang berkenan, berarti ada juga yang tidak berkenan. Dalam hal memberi korban persembahan kepada Allah, Ia menetapkan aturan-aturan agar semua orang yang ingin mempersembahkan persembahannya kepadanya akan melakukannya dengan benar dan tidak melakukannya dengan asal-asalan. Tuhan mempunyai standar dalam hal mempersembahkan korban kepadanya, sehingga kita ingin persembahkan kita kepada Allah, maka kita harus mengikuti standarnya. Yang baik menurut kita belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, kita harus hidup kudus. Dan yang ketiga, hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Artinya Tuhan tidak mau tubuh kita digunakan untuk melakukan dosa. Agar berkenan kepada Tuhan, maka kita juga harus memiliki sikap yang benar dalam memberi dan berkorban bagi Tuhan. Bagaimana sikap orang percaya saat memberi persembahannya kepada Tuhan dan yang berkenan kepadanya? Maka yang pertama, orang percaya harus memiliki kesukaan dan komitmen kepada kerajaan Allah dalam memberi. Saudara bisa membaca di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 3 dan ayat yang ke-17. Dan kedua, sikap apa? Yaitu orang percaya harus bersedia untuk mempersembahkan diri dan miliknya kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan kudus serta berkenan kepadanya. Nah, saudara bisa membaca dari 1 Tawarikh 29 ayat 5 sampai 6. Maksud dari persembahan diri di sini adalah cara hidup berserah diri kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan cara taat beribadah kepadanya dan melakukan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala yang dilarang. Setiap orang percaya memiliki motivasi dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Namun motivasi yang paling mendasar adalah rasa syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana korban seseorang yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan? Nah, yang pertama, Tuhan menilai ketaatan seseorang atau ketidaktaatannya. Saudara bisa membaca di dalam 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Dalam bacaan perikop ini dapat kita baca
bahwa Saul tidak taat dan tidak sabar menantikan waktunya Tuhan. Dia mempersembahkan kurban yang seharusnya dilakukan seorang nabi. Ini hanya salah satu contoh dalam Alkitab yang Tuhan nilai dan yang Tuhan tidak berkenan. Hal kedua, Tuhan menilai motivasi seseorang, apakah benar atau salah. Nah, saudara bisa membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bacaan dalam perikop ini tentang motivasi Ananias dan Safira yang mendustai Roh Kudus agar mereka mendapat ketenaran. Motivasi yang salah dalam mempersembahkan kurban tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya yang ketiga, Tuhan menilai sikap perilaku seseorang apakah benar atau tidak benar di hadapan Tuhan. Dapat saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Tuhan menerima persembahan Habel karena ia mempersembahkan kurbannya dengan iman yang benar. Habel memberi yang terbaik kepada Tuhan dan bukan sembarangan. Nah, hal yang keempat, Tuhan menilai kualitas seseorang dan bukan kuantitas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana refleksi perenungan kita pada hari ini? Tuhan menilai kita bukan seberapa banyak yang kita berikan atau kerjakan, tetapi seberapa besar pengorbanan kita dalam memberi berdasarkan iman dan kasih yang tulus kepada Tuhan. Demikian perenungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ajarkan kami supaya kami mampu memberi, mempersembahkan persembahan kami kepadamu dengan benar, dengan motivasi yang berkenan kepadamu, supaya pada akhirnya hidup kami boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.